Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sesi proses belajar 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 pada saat sekarang ini yaitu tentang pengertian kelangkaan. Mohon kritik dan sarannya jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam materi kita pada saat ini. Mohon komentarnya. Oke, next. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah salah satu kondisi paling umum terjadi dalam kehidupan manusia, terutama di dunia ekonomi. Sejak zaman purbakala, kelangkaan adalah peristiwa natural yang mengakibatkan banyak hal, mulai dari peperangan sampai usaha bertahan hidup. Kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi terumit yang selalu dialami manusia. Menurut Investopedia, pengertian kelangkaan adalah jarak antara hasrat atau keinginan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang dalam hal ini kita sebut dengan sumber daya. Di dunia ekonomi mikro, pengertian kelangkaan adalah kondisi ketika permintaan demand akan suatu barang lebih tinggi daripada penawaran atau penyediaannya, supply. Akibatnya, manusia harus membuat pilihan preference, dan skala prioritas agar bisa beradaptasi dengan kondisi langka tersebut. Ciri-ciri kelangkaan. Setelah memahami apa itu kelangkaan, kali ini kita akan membahas beberapa karakteristik ciri-ciri kelangkaan, yaitu diantaranya sumber daya pemenuhan kebutuhan mulai sulit dicari atau tidak dapat mencukupi kebutuhan semua manusia. Keinginan atau permintaan manusia akan terlalu tinggi. 4. Terjadi pembelian masif dan tidak normal terhadap satu jenis barang. 5. Harga suatu barang tiba-tiba melonjak drastis karena terlalu tinggi permintaan. 6. Manusia terpaksa harus mencari barang substitusi pengganti untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam. Jenis pertama dan paling umum dari kelangkaan adalah kelangkaan sumber daya alam, yaitu kondisi ketika unsur-unsur alam paling dibutuhkan volumenya sudah tidak dapat mencukupi seluruh manusia. Saat ini ada beragam jenis SDA yang jumlahnya terancam, misalnya bahan bakar fosil, tanah subur atau tanaman dengan jenis tertentu. Kelangkaan sumber daya manusia. Jenis kedua kelangkaan adalah kelangkaan sumber daya manusia, yaitu ketika tenaga atau keahlian manusia tidak dapat memenuhi permintaan zaman pada saat ini. Salah satu contoh kelangkaan SDM misalnya kurangnya jumlah insinyur saat Indonesia baru merdeka. Kelangkaan sumber daya manusia. Kemudian, kelangkaan produk atau barang jadi. Jenis berikutnya dari kelangkaan adalah kelangkaan barang jadi, yaitu habisnya produk tertentu dalam pasar karena berbagai faktor. Saat suatu barang atau suatu produk jadi berstatus langka, maka harganya akan meningkat drastis. Umumnya, faktor penyebab kelangkaan barang jadi adalah volume, permintaan demand terlalu tinggi. Contoh kelangkaan barang jadi misalnya kelangkaan daging di masa menjelang hari raya. Kelangkaan modal. Jenis terakhir kelangkaan adalah kelangkaan modal, yaitu kurangnya jumlah uang tersalurkan ke sektor-sektor membutuhkan. Dampak kelangkaan modal sangat terasa jika skalanya nasional. Jenis kelangkaan satu ini bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu kerusuhan masyarakat. Faktor penyebab kelangkaan ekonomi. Pertumbuhan demografi penduduk. Penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama adalah jumlah penduduk yang makin meningkat tiap harinya akibat terlalu banyak kelahiran atau natality. Semakin besar jumlah manusia di dunia, maka volume permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan akan makin tinggi. Dampak kelangkaan akibat tingginya jumlah manusia misalnya bencana kelaparan, kemiskinan, kurangnya air bersih, tingginya kriminalitas hingga pencemaran lingkungan. Kemampuan produksi. Penyebab terjadinya kelangkaan berikutnya adalah rendahnya kemampuan produksi usaha jika dibandingkan dengan permintaan pasar. Kelangkaan produksi terjadi apabila kekuatan supply produsen alat pemuas kebutuhan ada di bawah demand. Dampak kelangkaan barang produksi yang paling umum adalah naiknya harga secara tiba-tiba. Perbedaan letak geografis. Poin ketiga, faktor penyebab kelangkaan adalah perbedaan letak geografis yang membuat iklim dan kekayaan alam tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus bertanggung pada daerah lain guna memenuhi kebutuhannya.
Dampak kelangkaan karena letak geografis bisa positif dan negatif. Apakah Anda ingat sejarah awal penjajahan negara Eropa di Indonesia? Kelangkaan adalah salah satu penyebab terbesarnya, tepatnya kelangkaan sumber daya alam. Bencana alam. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah terjadinya bencana alam, baik dalam bentuk fisik maupun serangan penyakit atau pandemi. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan dari sumber daya pemuas kebutuhan manusia sehingga terjadilah kelangkaan. Motif spekulasi. Poin terakhir penyebab terjadinya kelangkaan adalah motif spekulasi, yaitu kondisi ketika manusia berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya pemuas kebutuhan. Dampak kelangkaan karena motif spekulasi sangat besar, bahkan ketika menimbulkan domino efek. Masalah tumpang tindih, salah satu contoh kelangkaan akibat motif spekulasi adalah langkanya jumlah ular di alam akibat perburuan. Akibatnya jumlah tikus pun membludak sehingga mengganggu kehidupan manusia. Dampak kelangkaan ekonomi. Dampak kelangkaan ekonomi setelah memahami pengertian kelangkaan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan faktor penyebab kelangkaan. Kali ini kita akan spesifik membahas apa saja peristiwa yang terjadi karena kondisi langka. Sehingga tentang dampak kelangkaan adalah sebagai berikut. Kenaikan harga. Poin pertama, dampak kelangkaan adalah naiknya harta secara drastis inflasi, baik dalam kondisi sementara atau permanen. Akibat tingginya demand, jumlah alat pemuas kebutuhan pun makin sedikit, sehingga produsen atau penyedia sumber daya harus menaikkan harga agar tingkat demand berkurang. Kebangkrutan. Dampak kelangkaan berikutnya adalah kebangkrutan bisnis. Apabila bahan baku utama dari suatu industri tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi, maka perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut akan mengalami kemacetan. Akibat bisnis-bisnis tersebut pun akan bangkrut. Pengangguran dan kemiskinan. Dampak kelangkaan satu ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Salah satu akibat paling parah dari kelangkaan dan pengangguran adalah kemiskinan. Misalnya, jika perekonomian suatu negara bangkrut karena kelangkaan modal, maka tingkat konsumsi negara tersebut akan turun. Alhasil, terjadilah domino efek yang membuat perusahaan gulung tikar, karyawan kehilangan pekerjaan, dan akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan. Peningkatan kriminalitas. Dampak berikutnya dari kelangkaan adalah meningkatnya tingkat kriminalitas. Jika lapangan kerja langka, manusia akan melakukan segala cara demi mempertahankan hidupnya, bahkan sampai berani melanggar norma sosial, agama, dan hukum. Chaos. Poin terakhir dari dampak kelangkaan adalah chaos atau kacaunya kondisi suatu negara secara komprehensif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik. Negara yang jatuh dalam kondisi chaos akan mengalami berbagai konflik berat seperti peperangan, depresiasi, nilai kurs, kelaparan, dan masih banyak lagi. Contoh kelangkaan bahan bakar fosil. Contoh kelangkaan yang pertama adalah kelangkaan bahan bakar fosil. Meski belum terjadi kekacauan signifikan akibat kelangkaannya bahan bakar, ilmuwan telah memprediksi dunia akan mengalaminya di masa depan. Guna mencegah kondisi tersebut, para ilmuwan menyarankan masyarakat beralih ke bahan bakar yang dapat diperbaharui, misalnya dengan memanfaatkan tenaga air, matahari, atau udara. Kelangkaan sumber daya menjelang hari raya besar. Contoh kelangkaan satu ini sangat sering terjadi di Indonesia. Budaya masyarakat sangat beragam membuat Indonesia punya sangat banyak hari besar hari raya. Karena perayaan-perayaan tersebut terjadilah kelangkaan dari berbagai komoditas utama, komoditas pangan. Kelangkaan air daerah-daerah tertentu. Poin terakhir, contoh kelangkaan adalah langkanya air di daerah-daerah tertentu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penyebab terjadinya kelangkaan air bisa beragam, mulai dari iklim, terlalu panas, sampai penyalahgunaan sumber daya alam. Cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan setelah membaca dampak kelangkaan dan contoh-contohnya, bagaimana perasaan Anda? Ngerikan? Di bawah ini terdapat beberapa cara mengatasi kelangkaan agar kita bisa menghindarinya dampaknya. Menyusun skala prioritas, kebutuhan, dan keinginan. Poin pertama, cara mengatasi kelangkaan adalah dengan menyusun skala prioritas. Gunakanlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk memuaskan hasrat terhadap sumber daya tersebut. Selain lebih hemat, skala prioritas juga harus membantu kita menyediakan sumber daya bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Melestarikan sumber daya alam. Cara mengatasi kelangkaan berikutnya adalah dengan melestarikan sumber daya alam. Utamanya sumber daya tidak dapat diperbaharui. Beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan dengan mudah, misalnya menanam pohon, membangun rumah dengan hemat lahan, dan tidak melakukan eksploitasi.
Beralih ke sumber daya alternatif. Selain melakukan upaya pelestarian, kita juga bisa menghindari dampak kelangkaan dengan menggunakan sumber daya alternatif atau pengganti untuk sumber kegiatan sehari-hari. Misalnya, memanaskan air dengan tenaga surya, membangun pembangkit listrik, tenaga air, dan sebagainya. Tidak merusak alam. Cara mengatasi kelangkaan terakhir adalah menghindari tindakan-tindakan berpotensi merusak alam. Beberapa upaya kecil yang bisa kita lakukan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, hemat listrik, dan melakukan daur ulang. Demikianlah penyampaian tentang kelangkaan. Semoga bermanfaat dan kita lebih bijak dalam melakukan menggunakan sesuatu. Semoga sesi kali ini, sesi tentang berdiskusi tentang kelangkaan, bermanfaat untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih untuk kunjungannya. Ditunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.